I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Gianti, saya dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya akan membahas materi fisika bab 6 tentang gelombang elektromagnetik. Mari simak video berikut ini. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media, rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Jenis gelombang elektromagnetik memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Berikut sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. 2. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruangan hampa. 3. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sehingga gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kelima, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan refleksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Yang kedua, kecepatan gelombang elektromagnetik. James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Inggris, berhasil menentukan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dalam ruangan hampa C atau kecepatan gelombang. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik yang bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. C atau kecepatan gelombang sama dengan 1 per permeabilitas magnet dan permitivitas listrik sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Berikut contoh soal dari gelombang elektromagnetik. Di sini soalnya salah satu ujung suatu tali diikat sedangkan ujung yang lain digetarkan naik turun dengan periode 0,2 S, sehingga terbentuk 2 bukit dan 1 lembah. Jika jarak penggentar dengan tali pengikat 1,5 meter, tentukan kecepatan gelombang yang terbentuk. Jadi di sini diketahui T sama dengan 0,2 S. Di sini kita akan mencari frekuensi gelombang menggunakan rumus periode gelombang. Jadi di sini rumusnya T sama dengan 1 per F atau frekuensi. 0,2 sama dengan 1 per F. F sama dengan 5 Hz. Panjang gelombang adalah satu bukit dan 1 lembah. Jadi maka panjang gelombang adalah 3/2 atau panjang gelombang, jadi panjang satu gelombang yaitu 3/2 panjang gelombang sama dengan 1,5 meter. Jadi panjang gelombang sama dengan 2/3 dikali 1,5 turun sama dengan 1 meter. Jadi kita akan menghitung panjang gelombang adalah 1 meter. Kecepatan gelombang I sama dengan panjang gelombang dan frekuensi dan F atau frekuensi. Pi sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 M per S. Jadi kecepatan gelombang adalah 5 M per S. Spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaat dan bahayanya.
Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Tetapi gelombang-gelombang penyusun ini mempunyai kecepatan rabat yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 m/s. Berikut penjelasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio dan televisi. Gelombang radio mempunyai panjang gelombang terbesar dan memiliki frekuensi paling kecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super hertz, frekuensi SHF yaitu di atas GHz. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom atau getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi khas. Yang keempat, cahaya tampak. Sinar tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dan sangat membantu dalam penglihatan. Sinar tampak mempunyai jangkauan panjang gelombang yang sempit yaitu 400-800 nm. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi sinar matahari. Sinar ultraviolet selain dapat bermanfaat bagi manusia juga dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang keenam, sinar X. Sinar X dihasilkan dari suatu peristiwa tumbuhan antara elektron yang dipercepat pada benda potensial tertentu. Sinar X dimanfaatkan dalam radiologi kesehatan untuk memfoto bagian dalam tubuh manusia. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil. Sinar gamma dihasilkan dari suatu peristiwa peluruhan radioaktif. Inti atom yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur yang lain yang dapat stabil dengan memancarkan sinar radioaktif, diantaranya sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sekian dari materi gelombang elektromagnetik pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.